Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Yeni. Gimana kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Tapi sebelumnya mohon dukungannya ya sahabatku semua untuk subscribe, like, komen, serta share ke media sosial kalian semua. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video Bunda berikutnya ya. Thumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira. Selepas itu beliau sangat senang untuk menyendiri, tidak ketemu dengan manusia, karena ketemu dengan manusia bikin pikiran kita kacau, bikin banyak pikiran, bikin banyak masalah bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Liqa'un nas laysa yufidu syai'an illa al-hisyan min qilin wa qal fa'qlil min liqa'in nas illa li akhdhi al-ilmi aw islahi hali. Dalam satu syair dikatakan, bertemu dengan manusia tidak memberi faedah sama sekali kecuali senda gurau atau ghibah sana sini. Ketemu temannya maka tetangganya menjadi korban. Ya, ketemu temannya tetangganya menjadi korban. Lama-lama suaminya jadi korban. Lama-lama istrinya jadi korban. Jadi kok bisa ya, satu keluarga terus ketemu temannya yang jarang ketemu, tapi yang dibicarakan orang di dalam rumahnya. Ini orang yang tidak menjaga amanah. Ini orang yang berkhianat sebenarnya. Nah, istri yang menceritakan suaminya adalah istri yang berkhianat. Suami menceritakan istrinya, suami yang berkhianat. Kenapa? Karena mereka hidup bersama dan mereka bukan nabi, bukan rasul, banyak kekurangannya. Ya setidaknya kekurangannya itu dipertemukan untuk menyempurnakan, bukan dibicarakan. Kalau kita bicarakan keluarga kita kepada orang lain, maka kesimpulan orang lain itu cuma satu aja. Oh, ternyata selama ini keluarga kamu itu bermasalah. Dan dia akan menceritakan kepada orang lainnya lagi, dan dia akan menceritakan kepada yang lain lagi, sehingga satu kampung itu tahu semua tentang keluarganya. Jadi dari siapa isi keluarga itu terbongkar, tersebar kepada seluruh kampungnya dari salah satu anggota keluarganya sendiri. Maka kekurangan itu diperbaiki bersama, nggak perlu diceritakan. Man namma laka. Bagaimana man naqala anka naqala minka. Imam Syafi'i mengatakan, orang yang membicarakan keburukan orang lain di depan kamu, ingatlah suatu hari dia akan membicarakan keburukan kamu di depan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selepas Nabi itu senang untuk khalwah di Gua Hira, fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudu. Nabi menyendiri di situ sedangkan beliau beribadah. Yatahannas itu menyendiri untuk ibadah. Dan ini adalah ajarannya Nabi Ibrahim. Waktu itu kan Nabi belum diangkat sebagai Rasul, dan Nabi selalu ibadah. Ibadahnya itu bagaimana caranya? Caranya mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim atau ajarannya Nabi Ibrahim. Millat abikum Ibrahim. Ya, di Gua Hira yang kecil itu, kalau kita lihat gambarnya kecil, Gua Hira itu Nabi di situ diam, kemudian Nabi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan Nabi zikirnya, Nabi ta'abbud, Nabi khalwahnya itu? Layali zawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Nabi beberapa malam di situ, tidak ada riwayat yang mengatakan berapa hari Nabi di situ. Tapi yang jelas beliau tidak pulang ke rumahnya.
ke sana dia bekal di dalam Sirah Nabawiyah punya Ibnu Hisham, seorang ahli sejarah, mengatakan Nabi kurang lebih 1 bulan di sana. Ada yang mengatakan 40 hari. Jadi Nabi khalwahnya itu 40 hari. Kemudian thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu bimithliha. Kemudian kalau bekalnya habis, Nabi kembali ke rumah untuk mengambil bekal secukupnya. Kemudian datang lagi ke Gua Hira sampai genap 40 hari, hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghar Hira, sampai datanglah kebenaran sedangkan beliau di Gua Hira. Jadi beliau khalwah zikir, kalau bahasa kita bertapa. Beliau bertapa di dalam Gua Hira itu sampai datang hak kebenaran. Apa kebenaran itu? Wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dalam bentuk apa? Bentuk aslinya. Nabi melihat malaikat Jibril di dalam satu riwayat itu, malaikat Jibril itu sayapnya 400. Dan ketika ketemu Nabi yang dibuka sayapnya cuma 2. Dan 2 itu kiri dan kanan. Itu kirinya di ufuk utara dan kanannya itu di ufuk selatan. Tidak ada batasnya. Saking besarnya mereka Jibril. Kita bayangkan Pak, zaman Nabi itu tidak ada lampunya, gelap. Dan di dalam Gua Hira gelap. Malam hari tiba-tiba mereka Jibril datang dalam bentuk asli, ada sayapnya. Kalau kita lari itu Pak, setan, ya enggak? Tapi Nabi waktu itu ketakutan juga. Dia, apa ini ketakutan? Maka di dalam riwayat itu Nabi ketemu malaikat Jibril dalam bentuk asli itu 2 kali. Sebelum beliau menerima wahyu dan ketika di Gua Hira. 2 kali bentuk asli. Jadi ada yang meriwayatkan 2 kali itu ketika di Gua Hira dan 1 kali lagi ketika Isra Mi'raj, 2 kali. Tapi sebelumnya Nabi sudah dipanggil oleh malaikat Jibril. Waktu Nabi lagi main-main sama teman-temannya, kemudian malaikat Jibril manggil dari langit, "Ya Muhammad." Nabi lihat kiri, lihat kanan, kok gak ada orang yang ke atas. Besarnya. Langsung Nabi lari ke tempat keramaian, kemudian gak lihat malaikat Jibril. Pas Nabi menyendiri, malaikat Jibril datang lagi, "Ya Muhammad." Lari lagi. Karena takut kan? Setan, dikira setan mungkin waktu itu. Wallahu ta'ala alam. Dan bertapa ini menjadi kebiasaannya orang-orang Asiatika atau orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu batin. Banyak cerita orang-orang Jawa atau orang-orang Indonesia, ya kan, pergi ke hutan kemudian bertapa, entah yang dibaca apa. Sebagian makan ular, makan serangga, kemudian nggak makan nasi, nggak makan apa, supaya mendapatkan ilmu kebatinan. Selepas 40 hari pulang-pulang ngaku jadi nabi. Selepas 40 hari pulang-pulang ngakunya itu mendapatkan ilmu yang Masya Allah, ilmu yang menyesatkan. Ada yang saya bertapa 40 hari terus dapat keris katanya, ada keris, terus ada tongkat, ada itu. Nah, itu syaitan, jin itu Pak. Bukan wahyu, karena wahyu sudah tidak ada lagi, itu jin. Kalau mau bertapa yang benar itu bertapa sesuai dengan khilqah, tariqah yang berzikir sampai kepada Allah melalui guru-guru yang guru itu punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu baru benar. Datang ke Borwa, ada suluk di sana, ada tariqah di sana. Nah, nanti bertapanya di sana ada satu kamar kecil, nanti disuruh zikir 25.000 sehari. Nanti naik tingkatannya 50.000 sehari. Nanti tingkatan paling tinggi 75.000 sehari. Itu baru benar. Karena ada guru yang membimbing, dan gurunya dari Salman Al-Farisi, dari Sayyidina Abu Bakar, dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kemudian
Selepas Nabi ketemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, faja'ahul malak faqala iqra, qala ma ana biqari, qala fa'akhadhani wa ghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra, faqultu ma ana biqari, fa'akhadhani wa ghattani al-thaniyah hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra, faqultu ma ana biqari, fa'akhadhani wa ghattani al-thalithah hatta thumma arsalani. Malaikat Jibril datang ketika Nabi lagi tawajuhan, gelap gulita, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Suruh baca apa? Nabi enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Nabi itu ummi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. "Iqra, bacalah." Maka kata Nabi, "Ma ana biqari," saya enggak bisa baca. Terus dipeluk sampai Nabi kesusahan. "Iqra." "Ma ana biqari," saya enggak bisa baca. "Iqra," bacalah. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, kemudian malaikat Jibril melepas Nabi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Jadi ketika kata guru saya, ketika Nabi disuruh baca Iqra, Nabi nggak bisa baca. Iqra nggak bisa baca. Tapi ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Selepas itu Nabi bisa membaca, bahkan langsung dihafal apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Maka maknanya apa? Maknanya kalau kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kepintaran kita di dalam beragama, mengandalkan pikiran kita di dalam menyampaikan agama, belajar ilmu agama, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu-ilmu yang hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita belajar ilmu agama, kita menyampaikan ilmu agama, kita berdakwah, kok kita merasa bahwa ilmu ini dari Allah? Bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhan kamu, ilmu dari Allah. Hakikatnya ilmu dari Allah kita rasakan di dalam hati, maka Allah akan memberi hakikat ilmu itu kepada kita. Maka rasakan ketika kita belajar ilmu agama, ketika kita melakukan kebaikan, rasakan di dalam hati, saya ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan ilmu agama. Ketika kita menyampaikan ilmu agama, rasakan bahwa ilmu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari diri saya sendiri. Kalau kita merasakan seperti itu, insya Allah akan ada kebaikan, akan ada keberkahan di dalam penyampaian kita. Kemudian guru saya juga mengatakan bahwa ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama adalah Iqra. Iqra itu apa? Bacalah. Maka kewajiban pertama bagi umat Islam untuk mengenal Allah, untuk beriman kepada Allah yang benar, Iqra adalah belajarlah. Belajarlah apa yang kita tidak tahu. Kewajiban kita yang dibebankan kepada kita, yang diperintahkan oleh Allah adalah rukun iman, rukun Islam. Sekarang rukun iman kita sudah tahu atau belum? Rinciannya bagaimana? Yang belum tahu maka belajarlah Iqra, belajarlah. Al-Quran, kita disuruh baca Al-Quran. Kita sudah bisa baca Al-Quran atau belum? Maka belajarlah tajwid, belajarlah cara baca Al-Quran yang benar. Kita disuruh sholat, belajarlah tata cara sholat yang benar. Kalau Nabi disuruh Iqra, artinya kita disuruh belajar. Maka dalam kehidupan ini kita disuruh sembah Allah SWT. Sisa umur kita gunakan untuk belajar semua, insya Allah.
Kalau kita dalam hati itu ada niat belajar terus, kok kita wafat dalam keadaan tekad niat yang kuat untuk belajar, maka di dalam satu hadis dikatakan kita dibangkitkan dalam keadaan orang yang faqih, orang yang paham ilmu agama. Bahkan man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumahnya untuk belajar ilmu agama, maka dia dianggap fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Kalau dia wafat di tengah jalan, maka dia dianggap wafat mati syahid, karena orang belajar ilmu agama itu wafatnya adalah mati syahid. Semoga termasuk kita semua. Kemudian selepas itu Nabi ketakutan. Faraja biha Rasulullah yarjufu fuadu. Nah, rasa hati Nabi rasa takut di dalam hati Nabi. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian Nabi bertemu dengan Khadijah, istri beliau yang pertama. Ini aneh nih, Sayyidah Aisyah yang menceritakan hadis ini, tapi beliau ceritakan tentang Khadijah. Sedangkan kalau kita ini, Aisyah ini istri yang kesekiannya Nabi. Khadijah istri pertama. Tapi karena Sayyidah Aisyah ini bisa membedakan mana yang harus dia cemburui, mana kebenaran yang harus dia sampaikan, maka dia lebih mementingkan agama daripada perasaannya. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa saya tidak pernah cemburu kepada Rasulullah SAW melebihi cemburunya saya kepada Khadijah. Kenapa? Karena Nabi kalau duduk dengan Sayyidah Aisyah itu, beliau selalu menceritakan tentang Khadijah. Padahal istri yang paling dicintai Nabi adalah Sayyidah Aisyah selepas Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah masih hidup, Sayyidah Khadijah terus. Maka kebenaran ilmu harus disampaikan kepada umat, perasaannya dihilangkan. Kadang kita sebagai orang yang berkeluarga dibentrokkan, ditabrakkan antara agama dengan perasaan. Kalau bapak pergi sholat, saya di rumah bagaimana ini? Anak kelaparan. Kalau bapak pergi berdakwah kurun 40 hari 4 bulan misalnya, terus bagaimana anak kita? Bagaimana? Nah, ini ditabrakkan. Loh, kita itu pernah berkorban untuk agama atau tidak? Dipilih 3 hari itu, ya 3 hari itu sudah waktu yang sedikit dibandingkan kita di rumah selama 1 bulan. Kita sudah berkorban untuk keluarga itu sudah 27 hari. Masa 3 hari kita gak bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kehidupan kita untuk Allah, bukan untuk keluarga. Kalau kita untuk Allah, maka keluarga kita mendapatkan kebahagiaan. Maka jangan sampai kita membentrokkan antara agama dengan perasaan kita. Karena suami yang berdakwah, suami yang mengamalkan agama, hakikatnya suami yang memikirkan keluarga. Memikirkan keluarga bagaimana? Ya, memikirkan keluarga di akhirat. Di dunia kita berkumpul, apakah kita tidak mau berkumpul di akhirat? Cara kita berkumpul dengan keluarga kita di akhirat adalah kita mengamalkan agama. Kalau kita diridai Allah, di akhirat selama-lamanya kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Mengamalkan agama sama dengan membangun istana-istana di dalam surga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kamu lihat di surga itu ada kerajaan-kerajaan, kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Ya, yang mengisi kerajaan itu siapa? Orang yang memperjuangkan agama, memperjuangkan mengorbankan dirinya demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sekian, hadisnya panjang nih Pak. Cukup Pak? Terus sedikit lagi mau diselesaikan. Ya. Kemudian ketika Sayyidah Khadijah, Nabi bertemu dengan Sayyidah Khadijah, maka Nabi mengatakan, Nabi pulang dalam keadaan ketakutan nih Pak. Malamnya dingin, ketakutan. Kemudian Nabi mengatakan, zamiluni, selimutilah aku. Fazammalu hatta dhahaba anhu raw.
kemudian Sayyidah Khadijah menyelimuti Nabi sampai hilang ketakutan itu. Masya Allah. Ketika Nabi ketakutan, kedinginan, badannya gemetar, pulang ke rumah lemas semua karena melihat malaikat, tak pernah melihat sebelumnya. Maka Sayyidah Khadijah dengan hangatnya sebagai seorang istri yang perhatian kepada suaminya, seorang istri yang menunaikan tugasnya, yaitu menghangatkan suami ketika kecapean, maka diselimuti dengan kasih sayang, dengan cinta, maka hilang rasa takut itu, Pak. Sekian dulu ya sahabatku semua video Bunda kali ini. Semoga sahabat semua senang dan terhibur, dan video ini bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa silahkan ya di subscribe, like, dan komen, share ke media sosial kalian semua, serta klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video Bunda berikutnya ya. Makasih ya Bunda ucapkan atas dukungan sahabat semua. Thank you for watching. Happy watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.